Itu adalah cara investasi saya untuk properti. Intinya komodo ya teman-teman. Tentu teman-teman, dengan cara seperti ini tentu ada resiko. Nah sekarang kita mulai ngomongin resiko nih. Resikonya apa? 2008 saya itu bangkrut loh. Dibohongin orang. Bisnis, katanya bisnis enak ya. Saya coba bisnis, ternyata omset 60 juta dibohongin orang 200 juta. Halo teman-teman, kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol tentang investasi properti dengan modal sekecil-kecilnya dan bisa menghasilkan passive income yang lebih besar dari angsuran. Hari ini teman-teman, saya akan sharing pengalaman saya. Pendapat saya, investasi itu kita harus bisa dengan modal sekecil-kecilnya. Kenapa dengan modal sekecil-kecilnya? Kalau dengan modal sekecil-kecilnya, maka berapapun hasilnya akan terasa besar sekali secara persentase. Bahkan kalau kita bisa investasi dengan modal nol, berapapun hasilnya, 1 rupiah pun. Itu berarti ROI-nya tak terdefinisi, tak terhingga, infinite. Nah, banyak orang ketika ditanya investasi pasti akan ngomong, nanti Pak, investasinya ketika saya sudah kaya. Banyak ya yang seperti itu. Padahal teman-teman, justru supaya punya banyak uang, supaya kaya, itu harus berinvestasi. Kebalik, kalau ngomong sudah kaya baru investasi, itu kebalik Pak. Justru investasi itu harus dipupuk dari awal. Berapapun income kita disisihkan untuk diinvestasikan. Terus seperti itu, kaya bukan sekali dapat duit langsung triliunan gitu, bukan. Kaya adalah akumulasi. Kumpulin, gulung terus sampai jadi luar biasa. Bahkan teman-teman, salah satu investor terbesar di dunia, Mr. Warren Buffett, saya lupa ya angkanya berapa. Tapi kalau nggak salah, 90% kekayaannya itu baru didapat setelah berusia 60 tahun. Jadi diakumulasi, lama-lama menjadi bunga berbunga, istilahnya compound rate istilahnya ya. Nah itu lain kali lah. Sekarang hari ini saya mau ngomongin tentang investasi dengan modal sekecil-kecilnya, kalau bisa tanpa modal. Caranya gimana? Contohnya gimana? Resikonya apa yang harus kita lakukan untuk memperkecil resiko itu. Nah, tentu teman-teman, yang pertama ngomong hasilnya. Hasilnya, kalau bisa invest properti dengan modal sekecil-kecilnya, seperti yang saya lakukan sejak 2008, ya hasilnya oke teman-teman ya. Sampai hari ini teman-teman boleh cek SPT saya. SPT pribadi saya lampiran 4 di kolom aset. Ya lumayan lah teman-teman ya. Sudah lebih dari cukup. Menurut saya sudah lebih dari cukup. Karena itu saya mau sharing ke teman-teman. Nah padahal teman-teman 2008 saya itu bangkrut loh. Dibohongin orang. Bisnis, katanya bisnis enak ya. Saya coba bisnis, ternyata omset 60 juta dibohongin orang 200 juta. Amblas. Sampai modal-modalnya amblas semua, 2008. Bobot langsung turun 20 kilo ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cara diet cepat, nah itu salah satunya. Bisnis, kemudian gagal, wah nanti dietnya cepat itu. Jangan ya, amit-amit. Nah caranya adalah gimana? Kita intinya teman-teman, investasi properti dengan modal orang lain. Kalau saya biasa pakai bank. Kemudian saya pastikan properti itu bisa mengangsur atau membayar angsurannya dirinya sendiri. Contoh ya, biar gampang, yang paling terakhir saya beli properti 2021 di selatan Jakarta. Bukan Jakarta Selatan loh, selatan Jakarta, beda dikit. Tanah properti 275 juta, 380 meter. Kemudian di atasnya saya bikin minimarket, modalnya 800 juta, modalnya jadi total tambah 275 tambah bla 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 1,1 lah. Ya 1,1 M itu kalau pakai kredit bank ya mungkin sekitar cicilan 13-15 juta sebulan. Nah, properti itu bisa menghasilkan 20 juta sebulan. Cukup untuk membayar angsuran bahkan lebih. Berapa modal yang saya butuhkan? 0 teman-teman, karena dibiayai oleh bank seluruhnya. Oh berarti butuh jaminan. Jaminannya adalah sertifikat properti yang mau dibeli. Oh bayar angsuran. Angsurannya propertinya yang nyicil. Nah, investasi seperti ini yang saya sukai. Dengan cara investasi modal sekecil-kecilnya seperti ini, maka saya bisa berinvestasi properti dengan banyak dan cepat, teman-teman. Nah, itu hasilnya. Dan caranya seperti itu. Intinya, teman-teman, sebenarnya teman-teman pegang aja satu kata. Komodo. Saya selalu menyingkat komodo. Apa itu komodo? Ini tertulis di sini ya, komodo.
Intinya KO, kerja ogah. Kita ogah kerja, propertinya harus menghasilkan passive income supaya kita nggak perlu repot-repot kerja, kita ogah kerja. Caranya gimana Pak supaya propertinya bisa menghasilkan passive income? Banyak, disewakan, atau ada bisnis autopilot di atasnya, atau ada bisnis yang pakai operator di atasnya, atau ada bisnis bagi hasil di atasnya. Intinya harus bisa pasif. Propertinya itu harus bisa menghasilkan income bagi kita. Itu KO. MO, mengangsur juga ogah. Kita ogah mengangsur. Caranya gimana? Propertinya itu menghasilkan passive income yang lebih besar dari angsuran. Kalau propertinya menghasilkan passive income yang lebih besar dari angsuran, kan kita nggak perlu pusing-pusing mikir angsuran. Kita kan ogah mengangsur. Nah itu MO. Nah yang terakhir DO, DP ogah. Kita juga ogah keluar DP, caranya gimana kita beli properti tersebut dengan DP sekecil-kecilnya kalau bisa 0. Itu adalah cara investasi saya untuk properti. Intinya komodo ya teman-teman. Tentu teman-teman, dengan cara seperti ini tentu ada resiko. Nah sekarang kita mulai ngomongin resiko nih. Resikonya apa? Resikonya bisa jadi, langsung aja ya kita ngomong solusinya ya, biar sekaligus. Misal, resikonya Pak, bisnisnya turun gimana Pak? Nah, kalau bisnisnya turun, saya biasa memang teman-teman, kalau teman-teman lihat saya kan milihnya bisnis-bisnis yang relatif tahan, awet. Bisnis-bisnis seperti minimarket, warteg, kos, toko ban motor yang basic-basic yang saya lihat tidak terlalu terpengaruh dalam kondisi apapun. Bukan bisnis yang sekarang lagi ngetren ini Pak, yuk bisnis ini. Wah, saya kalau dengar kata tren itu enggak. Saya cari bisnis yang long term. Profitnya enggak perlu besar-besar. Ya syukur-syukur kalau besar tentu aja. Tapi kalau enggak besar pun ya selama rutin, aman, kondisi ekonomi apapun, dia tetap kuat. Saya suka bisnis yang seperti itu. Selain itu saya juga suka bisnis yang autopilot. Nah, karena saya ngerti bisnis itu perlu keahlian khusus. Nah, saya senang yang autopilot tersistem, jadi saya nggak pusing. Ya, jadi kalau untuk mengatasi resiko bisnis naik turun, saya pilih bisnis yang awet dan autopilot karena dikelola oleh profesional yang sudah hebat-hebat dan berpengalaman. Selain resiko bisnisnya turun apa Pak? Tentu ada. Misal saya sudah tidak bisa bisnis lagi. Ada resiko itu kan? Ya kalau resiko itu salah satunya alternatifnya adalah kita gandengan dengan tim yang sudah kuat. Franchisor, operator, perusahaan-perusahaan itu mereka sudah terbiasa menangani bisnis dan relatif profesional. Jadi kita nggak perlu pusing. Plus satu lagi teman-teman, salah satu cara untuk menurunkan resiko adalah dengan asuransi. Saya nggak nawarin asuransi loh ya. Saya cuma cerita salah satunya adalah dengan asuransi. Supaya kalaupun saya sudah nggak bisa kerja, tetap ada pengamannya dari asuransi itu. Resiko ketiga apa? Resiko ketiga adalah naik turun bisnis. Bisa jadi seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya teman-teman, buatlah jarak yang cukup antara income dengan angsurannya. Jadi jangan over confident. Oh, bisnisnya profitnya 25 juta sebulan. Income-nya 25, angsurannya dipasin 25. Jangan. Kalau bisa angsurannya ya 20 juta ataupun 15 juta sekecil-kecilnya. Loh Pak, tapi kalau kecil nanti jadinya panjang Pak, jarak jangka waktunya. Tidak harus jangka waktunya panjang. Bisa jadi kita cari properti yang lebih murah. Ya dong, kan angsurannya jadi turun. Bisa jadi kita cari kredit yang lebih murah. Jangkanya tetap, tapi angsurannya turun. Cara terakhir, ya jangkaunya dipanjangin. Tapi kalau jangkanya dipanjangin nggak lunas-lunas, Pak. Tenang, kalaupun nanti bisnisnya menghasilkan tetap 25 juta, padahal angsurannya udah kita turunin 15 juta, ya selisihnya jangan untuk foya-foya. Cepetan nanti dilakukan pelunasan sebagian. Dengan cara seperti ini juga pokok utangnya bisa turun. Tapi enaknya teman-teman kalau ada jarak seperti ini, kalau bisnis naik turun, kita tetap aman.
Lah Pak, kalau pelunasan kan nanti kena penalti. Alah, penalti berapa sih? 1% paling. Anggap aja itu obat jantung. Daripada teman-teman deg-degan nih kan, nanti kalau angsurannya dipepetin 25 juta, bisnisnya 25 juta, padahal bisnisnya naik turun gini, stres. Tapi kalau angsurannya kita turunin 15, jangkanya kita panjangin, bisnis naik turun, tetap kita nggak deg-degan. Tapi ingat, kelebihannya jangan untuk foya-foya. Kelebihannya juga untuk pelunasan dipercepat. Nah, teman-teman, salah satu kuncinya adalah cari bisnis yang satu, tadi sudah saya sebutin, aman, ya. Jangan tergantung tren, tapi ini harus bisnis yang aman, long term. Memang kelihatannya mungkin orang pada ngomong, oh itu kan bisnisnya orang tua-tua, nggak seksi Pak, nggak ngetren. Yang penting ada passive income-nya aman ya. Kedua, kalau saya cari bisnis yang selain aman, awet. Selain awet, saya cari yang autopilot, tidak ribet. Nah, kalau tidak ribet, baru saya cari yang di atas bunga bank, income-nya. Kalau income-nya jelek ya saya nggak mau. Tapi saya juga tidak butuh profit yang besar sekali, enggak. Saya butuh profit yang ya pokoknya di atas bunga bank, oke lah. Yang penting kan propertinya bisa dicicil sendiri sampai lunas. Nah teman-teman, ini adalah cara saya untuk berinvestasi. Dan prinsip saya selama ini selalu ketika berinvestasi saya mau invest dengan sekecil-kecilnya, dengan tanpa modal. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa investasi tetap ada resiko. Cari pengaman yang sebaik-baiknya. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.